Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dengan aku berlindung aku berlindung kepada Allah dari lemparan-lemparan syaitan yang meranjang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan asma ajaran milik Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji ini milik Allah dengan pengurus semua alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yaitu yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yaitu dengan yang Maha merajai aturan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah aku akan mengabdi, dan hanya kepadamu lah ya Allah aku akan memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Hidayahilah ya Allah aku di jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang murka kepadamu ya Allah, dan bukan jalannya orang-orang yang zalim. Itu orang yang murka itu adalah orang yang menolak perintah Allah atau menolak aturan yang diberikan oleh Allah. Yang murka, yang durhaka, yaitu orang-orang yang zalim terhadap dirinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari lemparan-lemparan syaitan yang meranjang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan asma ajaran milik Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi ini yang disebutkan berlindung kepada Allah itu adalah kita dengan ajaran-ajaran yang diberikan oleh Allah, atau dengan asma yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita berlindung kepada Allah, ingin selamat, kasihanilah, sayangilah dirimu, dan selalu menerima yang diperintahkan oleh Allah. Kita harus selalu dzikir, ingat Allah. Duh. Alif Lam Mim. Demi kekuasaan kami. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di dalam kitab aturan, perintah, peringatan, undang-undang, dan kalimat-kalimat thayyibah. Jangan diragukan lagi bihi eta petunjuk, hudan jadi hidayah lil muttaqina bagi orang-orang yang takwa, tahu batas, tahu waktu, taat, patuh, dan khusyuk. Tawakal, selalu talabul ilmu.
Kadi ageng mana dibiasakan tinggal di panon. Kadi panon atau tinggal di eta. Wa alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum hum yunfikun. Yaitu orang-orang yang beriman kepada gaibnya, yaitu kepada manusianya, supaya keluar untuk bisa menerima aturan-aturan kemanusiaan, atau bukan untuk membuktikan kedolimannya, tapi untuk membuktikan kasih sayangnya, menerima aturan kemanusiaan. Usahakan hadirkan manusianya gitu. Kalau kalian beriman, manusia itu diperintahkan oleh Allah untuk bisa menerima yang diberikan oleh Allah dalam rangka mengabdi kepada Allah. Maka hadirkanlah itu dan dirikanlah sholat kalian untuk dalam rangka mengurus diri, melaksanakan perintah Allah, dan menginfakkan sebagian rezekinya yang itu untuk dalam rangka menerima aturan-aturan yang diberikan oleh Allah, mempelajarinya agar kita menjadi orang-orang yang pintar, belajar sehari-harinya itu mendirikan sholat. Sambil kita berusaha mencari kehidupan dunia untuk bekal kita harus terus sampai sambil dikir ingat Allah, belajar itu mendirikan sholat dan menginfakkan rezekinya. Walladzina yu'minuna bima unjila ilaika wa ma unjila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Dan bagi orang-orang yang beriman kepada yang diturunkannya dan yang telah diturunkan kepada orang-orang yang terdahulu, dan beriman kepada hari akhir, itu akan menjadi hidayat, yaitu untuk orang-orang yang beriman menerima kepada aturan-aturan yang telah diturunkan oleh Jibril yang diperintahkan oleh Allah, aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran. Tuh, kalau kita menerimanya dan mempelajarinya dan kita melaksanakannya perintah itu, kita mendapat hidayah dari Allah. Dan beriman kepada hari akhir. Kalau kita yakin di akhir akan gimana, mau apa, kita kalau ingin mendapatkan keselamatan dari Allah, maka terimalah aturan yang menyelamatkan kita, yaitu yang diberikan oleh Allah. Aturan, perintah, undang-undang, peringatan yang ada di dalam Al-Quran. Kalau kita benar-benar menerimanya dengan rela, dengan ikhlas, dengan ridho, insya Allah Allah akan menurunkan lagi hidayahnya. Karena kita iman kepada hari akhir, terus sekarang di awal, di masa sekarang belajar dengan baik, supaya akhirnya kita menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang sukses. Dan setelah kita belajar dan menerimanya karena iman kepada hari akhir, akhirnya kita akan mendapatkan lagi ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Tong bari perem lagi. Mereka itulah yang mendapatkan hidayah, dan mereka itulah mendapatkan hidayah dari pengurusnya, dari para robnya, dan mendapatkan keberuntungan.
mereka itulah, yaitu kita kalau benar-benar menerimanya ikhlas ridho dan kita rela mempelajarinya, kita mendapatkan lagi hidayah dari Allah dan mendapatkan keberuntungan. Tapi sebaliknya kalau kitanya tidak menerima, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang dikasih tahu atau tidak, mereka tetap tidak mau menerima, tidak mau bersyukur, tidak mau yakin. Ya. Jadi bukan mendapat keberuntungan orang-orang yang kufur. Kenapa? Karena menolak yang diturunkan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah, aturan-aturan untuk menyelamatkan dirinya. Malah mendapatkannya ajab bagi mereka yang memedihkan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adabun adim. Allah sudah menyediakan tutupan matamu atau mata hatimu dan pendengarannya, dan pada penglihatannya mereka ada penutup sehingga mereka tidak dapat melihat. Mereka akan mendapatkan azab yang memedihkan atau yang berat. Jadi mereka itulah yang karena tidak mau menerima yang diturunkan oleh Allah, dikasih tahu atau tidak, tetap tidak mau melaksanakannya atau tidak mau menerimanya. Akhirnya mereka itu masuk kepada tutupan mata hatinya. Jadi mati hatinya, mati pendengarannya atau mati pikirannya, mati penglihatannya, tidak bisa melihat kepada jalan yang lurus. Mereka itu masuk kepada ketentuan Allah, mendapatkan azab yang berat. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang berkata kami iman kepada Allah dan adanya hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Ini buktinya dikasih tahu atau tidak, tetap tidak mau melaksanakannya, tidak mau percaya. Padahal kalian itu waktu demi waktu harusnya dimanfaatkan dengan baik. Ada kemauan untuk belajar, kok kalian malahan tidak. Itu hanya omongan saja beriman katanya. Tapi ternyata kalian malah mengkufuri nikmat yang telah Allah berikan, tidak mau menerimanya. Jadi akhirnya akan gimana kalau kita sekarang tidak mau menerima aturan yang diberikan oleh Allah? Akhirnya kita ini akan mendapatkan azab dari Allah. Fi qulubihim yuhadiuna Allah walladzina amanu wa ma yahdahuna illa anfusahum wa ma yashurun. Mereka mengira dapat menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Dan sebenarnya mereka itu adalah menipu dirinya mereka sendiri
dan mereka tidak mau menyadari dan tidak mau mengerti. Jadi bukan tidak menyadari, tapi tidak mau menyadari dengan kesalahan-kesalahannya. Itu yang telah mengkupuri nikmat, itu yang telah fasik dan yang telah musyrik, tidak mau kembali memperbaiki dirinya. Itu. Jadi nyangkanya mereka itu akan menipu Allah atau menipu orang-orang yang beriman. Dalam perkataannya, wah Allah Maha Pengampun, ya kalau itu bisa gitu. Kita harus minta maaf kepada orang yang telah didoliminya dulu. Allah bisa mengampuni dosa kalian kalau kaliannya mengakui kesalahan kepada manusia yang telah didoliminya gitu. Dan kita memohon pada Allah bangun di malam hari, baru kita bisa mendapatkan pengampunan dari Allah. Jadi jangan menganggap enteng. Wah baik Allah Maha Pengampun, Masya Allah. Itu banyak orang yang seperti itu gitu. Mengira akan bisa menipu Allah, menipu orang-orang yang beriman. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan walahum adabun alim bima kanu yakdibun. Di hati mereka ada penyakit, Allah menambah penyakitnya. Mereka mendapat azab yang pedih berat karena mereka berdusta, atau mereka mendustakan pikiran dan rasanya. Pembicaraannya katanya sayang terhadap diri, sayang terhadap anak, tapi ternyata malah mendolimi itu. Katanya sayang terhadap diri, sayang terhadap adik-adikmu, tapi kenapa kalian malah mendolimi diri sendiri? Disuruh membukakan matamu, disuruh belajar, ia malah molor. Tuh. Jadi di sini jelas coba. Di hati mereka ada penyakit, maka Allah menambah penyakit mereka. Mereka mendapat azab yang pedih, yang berat karena mereka berdusta. Jadi ingatkan, mana ngomong nipu kalau mau perume, wah sudah ada orang mah bentak, padahal bohong, nipu diri sendiri. Membentak pasti kalian bisa mengerti, bisa memahami. Jadi usahakanlah. Jadi perbuatan-perbuatan itu yang menolak di perintah Allah, oleh Allah menyuruh pada kita, bukakan matamu, lapangkan dadamu, konsentrasikan pikiranmu. Itu, perlihatkanlah mata itu kepada aturan-aturan Allah, dan kita pelajari aturan Allah. Kalian malah memejamkannya, itu mendustakan. Bohongnya kali. Ternyata karena dirinya sorangan juga dolim tuh. Relakan lagi kade tinggal di Cikabay ke abaja. Menyerap kekuatan anaknya. Bamanya terpelong betong sieun segala. Kuatkan mental di dalam hati kalian, terbuang. Manya kamu jadi bapan pekak itu aja. Wa idza qila lahum la tufsidu bil ardi qalu innama nahnu muslihun.
Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, mereka malah menjawab, kami sesungguhnya berbuat kebaikan demi untuk menyenangkan diri sendiri, sampai merusak tatanan buat anak-anak. Hasil berjuang dengan anak-anak dihabiskan oleh sendirinya. Itu dibuang dengan sia-sia kan. Itu bukan memperbaiki, merusak. Kalau memperbaiki kita harusnya ditambah, diurus sampai jangan sampai hilang. Dia malah dibuang dengan sia-sia. Ngomong nama di sini berbuat kebaikan padahal berbuat keburukan. Kenapa? Karena di sini sudah menutup mata hatinya. Yang buruk dianggap baik karena tidak kelihatan atau sudah tidak bisa melihat. Ala innahum humul mufsiduna fi walakin la yash'urun. Ingatlah mereka lah sebenarnya yang berbuat binasa, kerusakan, tapi mereka tidak ingat, tidak mau mengerti atau tidak mau menyadari. Padahal itu berbuat kerusakan, berbuat keburukan, berbuat kedoliman terhadap diri sendiri. Padahal yang mendukungnya mau itu mengasihi, menyayangi dirinya, agar di masa yang akan datang mereka itu ada bekal untuk dirinya dengan anak-anak. Malah dikembalikan, gak mau berusaha. Jadi menolak kasih sayang dari Allah. Itu. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha'u ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah sebagaimana orang-orang lain beriman, mereka menjawab, apakah kami akan ikut beriman sebagaimana orang-orang berimannya orang-orang bodoh. Ingatlah sebenarnya mereka lah yang bodoh, tetapi mereka tidak mau menyadari, tidak mau mengetahui kebodohannya. Itu. Kenapa? Karena udah tertutup pikirannya, atau menutup pikirannya, menutup rasanya, menutup penglihatannya, menutup pendengarannya. Itu. Dikasih tahu atau tidak mau menerima kan? Karena sudah kafir. Itu. Walaupun di sininya mengatakan, buat apa kita harus beriman seperti orang-orang yang bodoh? Padahal mereka sendiri yang bodoh. Mau dipermainkan oleh orang-orang belegu gitu kan. Jadi nyangkanya gitu gitu. Bapak caranya mana? Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza walau ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allah menyediakan mengolok-olokkan itu, menyediakan siksa
bagi mereka dan menambah kesesatannya dan menjadikan mereka terumbang-ambing dalam kesesatan itu. Itu. Karena terus-menerus mereka itu merusak aturan Allah, merubah aturan Allah, maka terus mereka mendapatkan azab dari Allah, terumbang-ambing di dalam kehidupannya. Jadi tidak menemui kesenangan, kebahagiaan, malah siksa terus yang dialaminya. Gitu. Di gimana terumbang-ambing ya. Jadi serba salah, ke sini lain, ke situ lain, terumbang-ambing kan. Jauh dari orang-orang yang mengasihi, yang menyayangi, malah mendekatkan diri kepada orang-orang yang dolim, yang ingin memanfaatkannya kan. Orang-orang yang mengasihi, menyayangi dijauhi kan, gitu gitu. Terombang-ambing begitu jauh. Allahu yastajibu bihim wa yamudduhum bi tughyanihim ya'mamun. Tadi nanti Allah tuh kalau yang tadi mah, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata kami beriman, dan apabila mereka telah bersama syaitan atau pemuka-pemukanya, mereka berkata kami tetap bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Kalau bertemu dengan orang beriman, katanya beriman, orang tanya gitu. Tapi anak bertemu di jengbarat, wah rencana untuk mendoliminya. Itu buat rencananya. Dengan sekutu-sekutunya mengabadami itu gitu. Gimana caranya untuk memutuskan Rahman Rahim. Badami untuk menyingkirkan anak-anak, menyingkirkan suami. Ya badami itu jeng sepemukana mah gitu. Tapi jeng orang yang beriman sayang terhadap anak, menyatukan gitu. Tapi kenyataan kan ulaika alladzina istarau dhalalata bil huda fama rabi'at tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka lah yang telah menukar petunjuk dengan kesesatan. Di sini dengan kesesatan tidak beruntung perdagangan atau pekerjaan mereka, dan mereka tidak mendapat hidayah. Muhtadin hidayah atau petunjuk boleh. Mereka tidak mendapat petunjuk, lain tidak mendapat, tidak mau menerima petunjuk Pak. Bukan tidak mendapat, ada yang memberi petunjuk udah untuk ustaz. Mereka tidak mau menerima petunjuk, gitu kan gitu. Karena sudah bulat jalannya di sini. Dengan apa? Dengan kedolimannya. Jadi menukar yang kasih sayang dengan kedolimannya. Gitu. Jadi ditukerkan anunya malahan dianggap dolim. Anu dolim nurek ngemanfaatin dianggapnya. Ajarkan dia penolong cina. Tuh, penolong begitu dia manfaatkan penolong. Jadi nggak bisa mikir, dah mati kan pikiran.
mati hatinya, mati pikirannya, tak itu anu teu bisa wanhar. Lamun nenek kitu teh buru-buru cengkat tinggalikeun ka bapa maneh daripada melongke bari. Ingat atuh. Karena itu orang kafir teh. Meni hanya sebeun taman cok melototan ngan ka abah mani ti beurang. Buncelik ara kunaon. Ieu jadi halangan panon lagi abah teh teu moal serap. Itu tidak mana nyen sorang ngaku iman kepada Allah, ada orang yang beriman. Tapi kenyataannya itu ngobrol mah juga iman, tiba buncelik. Kenyataannya ini sebentar-bentar aja. Bener mikir tuh. Padahal marne nate itu. Nah, tidak beriman kepada Allah. Ngaku beriman kepada Allah, tapi kenyataannya dikasih tahu atau tidak tetap forum hantem di bejan. Mana beriman terbuktikan. Anguran mah hati kudu muka ta. Masalum kama saliladis tauqadan naron falamma adaat ma haulahu da'aballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Perumpamaan keadaan mereka orang-orang yang munafik itu, seperti orang yang menyalakan api manakala api itu telah menerangi sekelilingnya. Allah menghapuskan, memadamkan cahaya terang yang menyinarinya dan tinggallah mereka dalam gelap gulita. Tadi namanya angan diri padahal yang dipintaan bantuan orang jahiliyah kok malah jadi gelap gulita, hancur kan. Dan tadi nama manena berbuat itu teh ingin menerangi diri, menyenangkan diri, kok malah kan jadi menyusahkan diri. Kenapa? Karena minta bantuannya sama orang jahiliyah. Dikasih petunjuk oleh ustadz nggak mau menerima. Malah menerimanya enak petunjuk dari orang jahiliyah yang akan memanfaatkan. Malahan menjarkan teh penolong, itu patut penolong. Sidik ngamanfaatkan manehna jadi hancur. Nus aya ge jadi boro-boro nu can aya. Teu mikir, Pak. Tidak mau menyadari. Besok lagi. Jadi kalau kalian selalu terus memejamkan matamu itu akan gimana akhirnya Sargin? Ini kan gelap gulita akhirnya ke. Mensilaing dibocaskan sekalian ke. Tidak bisa nulu pisan kan? Daek mana? Sargin? Kalau perum silaing, kalau ngajak tinggal di bapak mana ka dia. Gebrikan atuh usahakan istighfar. Astagfirullahaladzim, selain itu mikir atau lain dicolokan mata nu gebrikeun. Baba dai dipeureumkeun manger we dicolokan ke anu nyolokan mata. Ala tamah dolim. Ayo baca kumaha baba. Tuluy ganapna lamun maneh bener ngaku bentam. Sumum bukmum yumpahum la yarji'un.